Mulai hari ini, kau dipecat. Jangan pernah kembali besok, ataupun nanti. Aku tidak butuh pekerja kampungan sepertimu. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, hanya karena terlambat 2 menit, seorang sopir miskin dipecat dan dihina habis-habisan oleh majikannya. Namun siapa sangka, 2 hari kemudian justru majikannya sendiri menangis tersungkur saat melihat rekaman CCTV rumahnya. Ternyata, ada rahasia besar yang selama ini tak pernah ia ketahui. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Fajar baru saja menyingkap tirainya. Langit kota berwarna biru muda dengan semburat jingga di ujung timur. Burung-burung kecil terdengar berkicau, menandai bahwa pagi sudah dimulai. Di jalan raya, beberapa kendaraan melintas dengan suara mesin yang berbaur dengan embusan angin. Namun di balik pagar besi tinggi bercat hitam, ada sebuah dunia yang berbeda. Rumah besar dengan gaya modern klasik berdiri anggun. Pilar-pilar megah menopang balkon lantai 2. Dindingnya putih gading memantulkan sinar matahari pagi. Jendela-jendela tinggi berhias tirai tipis menjuntai, membuat bangunan itu tampak seperti istana. Halaman depan seluas lapangan bola kecil terhampar hijau dengan rumput terpotong rapi. Pohon-pohon palem berjajar di kiri kanan jalan masuk, dan bunga-bunga warna-warni menghiasi pot-pot besar di dekat tangga marmer yang mengarah ke pintu utama. Rumah itu milik seorang wanita bernama Arumi. Usianya 30 tahun, namun karirnya sudah jauh melesat melampaui usianya. Ia adalah seorang CEO yang dikenal tegas, disiplin, dan tak pernah memberi toleransi untuk keterlambatan. 1 menit saja terlambat, baginya sudah menjadi dosa besar. Motto yang ia pegang setiap hari adalah, waktu adalah emas, jangan pernah menyia-nyiakannya. Namun di balik kesuksesan itu, kehidupan pribadi Arumi tidak semegah rumah yang ia tempati. 2 tahun lalu ia resmi bercerai dari suaminya. Sejak saat itu, ia membesarkan anak semata wayangnya seorang diri. Anak laki-laki berusia 5 tahun yang masih lugu, polos. Rumah besar itu memang ramai oleh pekerja, namun tetap saja terasa dingin dan sepi. Untuk mengisi ruang kosong itu, Arumi mempekerjakan banyak orang. Ada kepala pelayan bernama Mbak Rini yang mengatur semua jalannya rumah tangga. Ada 2 pengasuh yang bergantian menjaga sang anak, mulai dari menyiapkan sarapan, menemaninya bermain, hingga menidurkannya. Tukang kebun yang selalu sibuk di halaman sejak subuh. Tukang masak yang bolak-balik dapur dengan aroma masakan. Petugas kebersihan yang mendorong vakum cleaner di lorong-lorong panjang. Satpam yang berjaga di pos depan, siap memberi hormat kapan saja. Dan tentu saja, seorang sopir pribadi yang tugasnya mengantar Arumi kemanapun ia pergi. Di lantai bawah, ada dapur luas dengan peralatan serba modern, ruang makan yang bisa menampung puluhan orang, ruang tamu dengan sofa kulit mewah, dan ruang keluarga yang selalu tertata rapi. Lantai marmer putih berkilau, lampu gantung kristal menjuntai di langit-langit, karpet persia membentang di beberapa ruangan, menambah kesan mewah yang tak terjangkau orang biasa. Pagi itu, seperti biasa, para pekerja sudah sibuk sejak subuh. Tukang kebun menyapu daun-daun kering di halaman. Tukang masak menyiapkan sarapan di dapur. Aroma roti panggang dan kopi tercium samar. Petugas kebersihan mendorong vakum cleaner melewati lorong panjang, sementara kepala pelayan, Mbak Rini, memegang catatan panjang berisi agenda kerja dan kegiatan rumah tangga. Satpam berjaga di pos depan, sesekali menunduk memberi hormat kepada kendaraan yang lewat. Semua bergerak dalam ritme yang teratur, seperti jarum jam yang berdetik tanpa henti. Di tengah kesibukan itu, Arumi turun dari kamar utamanya di lantai 2. Suara sepatu hak sedangnya beradu dengan anak tangga marmer putih, terdengar teratur dan penuh wibawa.
Penampilannya memancarkan aura wanita karir yang mapan, setelan kerja berwarna biru tua yang elegan, rambut hitam panjang disanggul rapi, wajah dipoles tipis namun menambah kesan tegas. Di pergelangan tangannya terikat jam tangan mewah, benda yang selalu ia pandangi berulang kali setiap pagi. Arumi menapaki anak tangga dengan anggun, namun langkahnya cepat. Ia tidak pernah suka berlama-lama. Begitu tiba di ruang tengah, Mbak Rini segera menyodorkan agenda. Bu, hari ini ada rapat besar pukul 8, presentasi dengan klien pukul 10, makan siang di hotel, lalu sore kunjungan ke pabrik. Malam ada undangan acara perusahaan. Suara Mbak Rini tenang, tapi penuh hati-hati. Arumi mengangguk singkat. Matanya sudah menatap jam. Pukul 6:55. Di halaman depan, para pekerja bergerak lebih sibuk. Tukang kebun menyingkir ke pinggir. Petugas kebersihan menghentikan pekerjaannya. Semua tahu, sebentar lagi mobil hitam panjang harus sudah berhenti tepat di depan pintu utama. Sopir biasanya menyalakan mesin lebih dulu, memeriksa kaca, mengelap handle pintu, lalu berdiri dengan posisi tegak untuk menyambut majikan mereka. Rutinitas itu selalu berjalan lancar, tanpa celah. Arumi berjalan melewati ruang tamu menuju pintu depan. Tangannya menggenggam tas kerja hitam bermerk. Langkahnya mantap dan cepat. Begitu membuka pintu utama, sinar matahari pagi menyambutnya, memantul di lantai marmer halaman. Ia berdiri di atas anak tangga marmer putih. Matanya langsung menyapu ke depan. Namun yang ia lihat justru berbeda dari biasanya. Halaman depan tampak lengang. Tidak ada mobil hitam panjang dengan mesin menyala. Tidak ada sopir yang berdiri dengan seragam rapi. Yang terdengar hanya suara sapu lidi tukang kebun dan deru vakum cleaner samar dari dalam rumah. Alis Arumi mengerut. Ia menoleh ke arah jam di tangannya. Jarum panjang sudah tepat di angka 12. Jam menunjukkan pukul 7:00. Kedua bibirnya menipis. Jari-jarinya mengetuk pelantas kerja di lengannya. Ia berdiri diam, tapi tubuhnya menegang. Hatinya mulai panas. Baginya, 2 menit saja sudah cukup untuk mencoreng prinsip yang ia pegang seumur hidup. Waktu adalah emas. Dan pagi itu, seseorang baru saja menyia-nyiakannya. Suasana pagi yang biasanya berjalan lancar kini berubah menjadi tegang. Arumi berdiri tegak di tangga marmer rumah besarnya. Pandangannya tajam ke arah halaman depan. Jarum jam di tangannya terus bergerak, dan setiap detik terasa seperti palu yang mengetuk dadanya. Baginya, disiplin adalah harga mati. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Udara pagi yang sejuk terasa panas di hatinya. Keningnya sedikit berkerut, dan tatapannya beralih dari jam ke halaman yang masih kosong. Mobil hitam yang seharusnya sudah siap terparkir di depan pintu utama tak kunjung muncul. Pekerja rumah yang lewat menunduk, berusaha menghindari sorot mata majikannya. Mereka tahu, kemarahan Arumi bukan sesuatu yang ingin disaksikan. Lalu, suara mesin terdengar dari arah garasi. Pintu geser kaca terbuka. Mobil hitam itu akhirnya meluncur keluar. Jam di tangan Arumi sudah menunjukkan pukul 7:02. Hanya 2 menit. Namun bagi Arumi, waktu yang lewat itu terasa seperti penghinaan terhadap prinsip hidupnya. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama. Dari dalamnya keluar sosok sopir dengan wajah terburu-buru. Nafasnya tersengal. Keringat membasahi pelipisnya. Dengan cepat ia berlari kecil, lalu membuka pintu belakang untuk Arumi. Kepalanya menunduk, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah berusaha menutupi kesalahannya dengan sikap hormat. Arumi tidak segera masuk. Ia menatap sopir itu dengan mata tajam. Sekilas wajahnya tampak dingin, namun ada bara di balik tatapannya. Dengan gerakan anggun, ia akhirnya melangkah masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup, dan mobil mulai melaju meninggalkan halaman rumah besar itu. Namun ketegangan belum selesai. Di dalam mobil yang melaju di jalanan kota, suasana lebih mencekam daripada sunyi. Arumi duduk bersandar di kursi belakang, matanya lurus menatap jalan di depan, meski kaca gelap memisahkan pandangannya dari luar. Tangannya terlipat di pangkuan, jari-jarinya mengetuk pelan, menandakan ia sedang menahan emosi. "Kenapa kau terlambat?" Suaranya pelan namun dingin,
seperti es yang menyentuh kulit. Sopir itu menelan ludah. Ia menunduk sedikit, tetap memegang setir dengan kedua tangan. Suaranya bergetar ketika mencoba menjawab. Maaf, Bu, tadi saya. Diam. Arumi memotong dengan cepat. Jangan memberi alasan. Aku tidak suka mendengar alasan. Yang aku butuhkan hanya hasil. Dan hasilnya pagi ini. Kau terlambat. 2 menit. 2 menit yang membuang waktuku. Suasana mobil hening. Hanya terdengar suara mesin dan deru kendaraan lain di jalan raya. Sopir itu menarik napas panjang. Mencoba tetap fokus pada jalanan yang padat. Wajahnya menegang. Namun ia tak berani membantah. Arumi melanjutkan. Suaranya tajam menusuk. Kau tahu siapa aku? Aku seorang pemimpin. Setiap menit dalam hidupku terhitung. Setiap rapat, setiap janji temu, semuanya ditentukan oleh waktu. Jika sopirku saja tidak bisa menjaga waktu, bagaimana aku bisa menjaga reputasiku? Ia menoleh sejenak, menatap punggung sopir itu melalui kaca. Aku bisa memecatmu sekarang juga. Dan kau tahu apa artinya? Tidak ada seorang pun yang akan menoleransi sopir yang tidak disiplin. Sekali kau membuat kesalahan, orang akan mengingatnya selamanya. Sopir itu masih diam. Matanya lurus ke depan, menembus kerumunan kendaraan. Nafasnya berat. Tangannya menggenggam setir semakin erat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, bercampur dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Mobil akhirnya berhenti di depan gedung perkantoran tinggi, tempat Arumi bekerja. Gedung itu menjulang megah dengan dinding kaca berkilau, lambang kesuksesan dan wibawa. Beberapa karyawan sudah menunggu di pintu, menunduk hormat saat melihat Arumi turun. Arumi membuka pintu mobil dengan gerakan cepat, lalu berdiri tegak di trotoar. Sebelum melangkah masuk, ia menoleh sekali lagi pada sopirnya. Tatapannya dingin, suaranya tegas tanpa ragu. Mulai hari ini, kau dipecat. Jangan pernah kembali besok, ataupun nanti. Kalimat itu jatuh seperti palu yang menghancurkan batu. Sopir itu terdiam, tubuhnya membeku di kursi depan. Ia hanya bisa menunduk, menerima keputusan itu tanpa suara. Tidak ada ruang untuk membela diri. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Arumi melangkah masuk ke gedung dengan langkah mantap. Para karyawan mengikutinya. Sementara mobil hitam itu tetap terparkir di depan. Sopirnya masih duduk diam, menatap kosong ke setir yang masih ia genggam erat. Detik terasa panjang. Dunia di luar gedung tetap bergerak. Kendaraan melintas. Orang-orang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun di dalam mobil, ada hati yang runtuh. Ada mimpi yang hancur hanya karena 2 menit. Menjelang sore, Arumi kembali pulang. Kali ini bukan sopir itu yang mengantarnya, melainkan asistennya. Mobil melaju dengan lancar, dan Arumi duduk tenang di kursi belakang, seolah tak pernah terjadi apa-apa pagi tadi. Baginya, keputusan sudah diambil, dan hidup harus terus berjalan. Namun rumah besar yang menunggu di ujung jalan tidak lagi sama. Karena di balik ketegasan yang ia tunjukkan, sebuah pintu baru mulai terbuka. Pintu yang perlahan akan memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah ia duga. Hari itu, 2 menit telah mengubah segalanya. Sore itu, langit kota berwarna abu-abu. Awan menutupi sinar matahari yang mulai condong ke barat. Udara terasa lembab. Angin berhembus ringan melewati pepohonan di halaman rumah besar milik Arumi. Dari kejauhan, rumah itu tetap tampak megah. Pilar-pilar kokoh berdiri tegas. Jendela besar berkilau memantulkan langit kelabu, dan pagar besi hitam menjulang tinggi menjaga batas antara dunia luar dengan dunia dalam. Namun di balik keindahan itu, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, ketika mobil hitam berhenti di depan pintu utama, suasana rumah terasa hidup. Pekerja rumah tangga akan bergerak cepat, menyiapkan langkah-langkah kecil menyambut kepulangan majikan. Namun kali ini, yang turun dari mobil bukanlah sosok sopir yang selama 4 bulan terakhir selalu hadir tepat waktu. Mobil itu dikemudikan oleh asisten pribadi Arumi. Pintu belakang dibukakan dengan canggung, dan Arumi melangkah turun tanpa ekspresi.
Ia berjalan melewati halaman menuju pintu utama. Hak sepatunya berderap di lantai marmer. Para pekerja yang melihat hanya bisa saling pandang. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura sibuk. Mereka semua tahu apa yang terjadi pagi tadi. Kabar bahwa sopir pribadi dipecat karena terlambat sudah menyebar cepat dari garasi ke dapur, dari dapur ke ruang cuci, hingga ke telinga satpam di pos depan. Semua orang tahu, namun tak ada yang berani membicarakannya keras-keras. Arumi melangkah masuk ke ruang tamu. Ia menaruh tas kerjanya di atas meja kaca, lalu membuka jas biru tua yang melekat di tubuhnya. Suasana rumah terasa dingin. Lampu gantung kristal berkilau di atas kepala. Karpet persia terhampar lembut di lantai, dan sofa kulit berderet rapi. Namun bagi siapapun yang memperhatikan dengan saksama, rumah itu kini seperti kehilangan satu denyut kecil yang biasa hadir diam-diam. Mbak Rini, kepala pelayan, datang menghampiri dengan langkah cepat. "Selamat datang, Bu," ucapnya hati-hati. Ia tahu, majikannya baru saja melalui hari yang berat. Arumi hanya mengangguk singkat. Ia membuka jam tangan, meletakkannya di meja, lalu berjalan menuju ruang kerjanya. Pintu ditutup pelan, menyisakan pekerja rumah yang berdiri saling menatap di lorong panjang. Di dapur, tukang masak menurunkan panci dengan suara sedikit lebih keras dari biasanya. Ia berbisik pada rekannya. "Kasihan juga, ya, baru telat sebentar, langsung dipecat." Rekan yang lain menoleh cepat, memberi isyarat dengan mata agar berhati-hati. "Jangan bicara keras-keras. Kalau Bu Arumi dengar, bisa berabe." Tukang kebun yang kebetulan masuk dapur untuk mengambil air juga menimpali pelan. Padahal orang itu sopan. Selalu datang lebih awal. Bahkan kadang saya lihat sudah ada di garasi sebelum matahari muncul. Tapi ya, majikan tetap majikan. Kalau sudah tidak suka, apa bisa dilawan? Bisik-bisik seperti itu menyebar di sudut-sudut rumah. Dari dapur ke ruang cuci, dari halaman ke ruang istirahat para pekerja. Semua orang tahu sopir itu orang baik. Tidak banyak bicara, tapi rajin dan telaten. Ia jarang terlihat beristirahat. Kalau mobil tidak dipakai, ia duduk di garasi sambil membersihkan interior atau memoles bodi mobil sampai berkilau. Bahkan satpam pos depan sering bilang, kalau semua pekerja sebaik dia, rumah ini pasti terasa lebih tenang. Malam datang. Lampu-lampu taman menyala, memantulkan cahaya kekuningan ke jalan setapak. Dari luar, rumah itu terlihat megah, nyaris sempurna. Namun di dalamnya, kesunyian menggantung lebih pekat dari biasanya. Asisten pribadi yang kini menggantikan peran sopir mencoba menyiapkan mobil, namun gerakannya kaku. Mesin dinyalakan, tapi tidak ada kesigapan yang biasa terlihat. Handle pintu dibuka, tapi tidak ada senyum atau ucapan salam seperti dulu. Semua terasa dingin dan sekadar formalitas. Arumi duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas. Ia mencoba fokus, namun pikirannya sering melayang ke kejadian pagi tadi. Bayangan sopirnya yang datang dengan nafas terengah-engah, wajahnya basah keringat, terus terulang di benaknya. Ia menggenggam pena, namun tangannya berhenti menulis. Sebuah suara dalam hatinya berbisik, "Hanya 2 menit, hanya 2 menit." Namun segera ia menggelengkan kepala. Prinsip tetap prinsip. Ia tidak bisa menoleransi kesalahan, meski sekecil apapun. Ia adalah pemimpin, dan pemimpin harus menunjukkan ketegasan. Itu yang selalu ia yakini. Di lorong rumah, Mbak Rini berjalan sambil membawa catatan. Ia berhenti sejenak di dekat garasi. Garasi itu terasa berbeda. Biasanya ada suara pelan lap basah yang mengusap kaca, atau suara sopir yang sedang memeriksa mesin. Tapi malam itu, garasi benar-benar sepi. Hanya ada mobil terparkir diam dengan mesin dingin, seolah menunggu seseorang yang tak akan kembali. Satpam di pos depan pun merasa aneh. Malam-malam biasanya ia melihat bayangan sopir itu keluar sebentar, sekadar menyapanya atau menyerahkan kopi yang dibelikan di warung dekat gang. Malam ini, ia hanya melihat kesunyian. Rumah besar itu tetap sibuk dengan aktivitas pekerja, namun ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seakan-akan satu bayangan yang dulu tak dianggap penting,
kini meninggalkan ruang kosong yang jelas terasa. Arumi akhirnya keluar dari ruang kerjanya menjelang tengah malam. Ia berjalan pelan menuju kamar di lantai 2. Di lorong panjang itu, langkahnya bergema. Sesekali ia menoleh ke arah jendela yang menghadap halaman depan. Lampu taman masih menyala, namun suasananya terasa asing. Ia menarik napas panjang, lalu masuk ke kamarnya. Lampu kamar dimatikan, tirai ditutup rapat. Namun dalam gelap, bayangan tentang pagi tadi kembali muncul. Wajah sopirnya, nafas yang terengah, tangan yang membuka pintu dengan tergesa. Dan kalimat dingin yang ia ucapkan, "Mulai hari ini, kau dipecat. Jangan pernah kembali." Arumi memejamkan mata, berusaha tidur. Tapi kesunyian rumah besar itu seperti bersekongkol untuk mengingatkan bahwa sesuatu telah hilang. Dan meski ia belum menyadarinya sepenuhnya, kehilangan itu baru saja menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Langit masih gelap ketika jarum jam di kamar besar Arumi menunjukkan pukul 5 tepat. Biasanya, rumah megah itu masih berada dalam suasana hening pada jam segini. Hanya terdengar langkah ringan petugas kebersihan yang mulai menyapu lorong panjang, atau suara tukang kebun yang membuka pintu kecil menuju halaman depan. Selebihnya, rumah itu seperti raksasa yang masih setengah tertidur. Namun pagi ini, hening itu pecah. Tangisan keras terdengar dari kamar anaknya di lantai 2, menggelegar hingga menggema di lorong-lorong rumah besar. Tangisan itu bukan sekadar rengekan manja, melainkan jeritan penuh emosi, seolah ada sesuatu yang hilang dari hati kecil seorang bocah. Rafa, anak lelaki berusia 5 tahun, menangis kencang. Tubuh mungilnya berguling di atas ranjang, kedua tangannya memukul bantal, kakinya menghentak-hentak kasur. Suaranya serak namun tak berhenti. Mau dia, teriaknya di sela tangis. Pengasuh yang tidur di kamar sebelah bergegas masuk, mencoba menenangkan. Ia menggendong Rafa, mengusap punggungnya, dan berbisik lembut. "Ayo nak, sudah pagi. Tenang ya. Mau minum susu dulu?" Namun Rafa meronta, menepis pelukan itu. Tangisnya semakin keras, membuat udara pagi yang biasanya lembut berubah menjadi tegang. Pengasuh kedua ikut masuk, membawa botol susu hangat. "Ini, coba minum dulu." Tapi Rafa menggeleng keras. Tangannya menepis botol itu hingga hampir terjatuh ke lantai. "Tidak mau. Aku mau dia." Kata-kata itu terdengar asing di telinga para pengasuh. Mereka saling pandang, bingung. Siapa yang dimaksud dengan dia? Di kamar utamanya, Arumi terbangun karena suara tangisan itu. Dengan wajah masih lelah, ia bangkit dari ranjang, menyibakkan tirai, lalu melangkah keluar. Sepatu rumahnya beradu pelan dengan lantai marmer koridor. Namun suara tangisan itu jauh lebih keras. Mbak Rini, kepala pelayan, sudah menunggu di ujung tangga. Wajahnya tegang. "Bu, Rafa menangis keras sejak tadi. Kami sudah coba menenangkan, tapi sepertinya tidak berhasil." Arumi mengangguk singkat, lalu menaiki tangga dengan langkah cepat. Sesampainya di kamar Rafa, ia melihat anaknya masih berguling, wajahnya merah, matanya basah. Arumi mendekat, berusaha menggendong. "Rafa, sudah, ibu di sini. Tenanglah." Namun bocah itu justru semakin keras menangis. Ia memeluk bantal dan berteriak lagi. "Mau dia! Mau dia!" Arumi mengernyit. "Dia? Siapa yang kau maksud?" tanyanya, meski suaranya tenggelam oleh tangisan. Para pengasuh hanya bisa berdiri gugup. Mereka tak berani menjawab. Arumi menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah meminta penjelasan. Namun sebelum ada jawaban, Rafa kembali menjerit. Tubuhnya panas oleh amarah dan air mata. Tangisan itu membuat seluruh rumah gaduh. Tukang masak di dapur berhenti memotong sayur. Petugas kebersihan di lorong menghentikan sapu. Bahkan satpam di pos depan bisa mendengar samar suara itu dari balik kaca. Semua saling pandang, berbisik cemas. Belum pernah rumah itu diguncang tangisan anak sekencang ini sejak lama. Arumi mencoba menenangkan dengan berbagai cara. Ia mengusap rambut Rafa, mencium keningnya,
bahkan berjanji akan membelikan mainan baru. Tapi semua ditolak dengan jeritan. Tidak mau. Mau dia. Tubuh kecil itu terus meronta sampai peluh membasahi keningnya. Suaranya serak, nafasnya tersengal, namun tangisnya tak berhenti. Pukul 5:20, bocah itu mulai lelah, namun tetap sesekali terisak, memanggil nama yang asing di telinga Arumi. Ia menoleh ke arah Mbak Rini. Siapa yang dimaksud anak ini? Siapa? Dia, itu? Tanyanya dengan suara tegas bercampur emosi. Mbak Rini menunduk. Bibirnya bergetar. Tapi ia tidak berani menjawab. Ia tahu kebenaran. Tapi juga tahu majikannya baru saja memutuskan sesuatu yang berkaitan erat dengan jawaban itu. Arumi menarik napas panjang. Mencoba menahan amarah. Ia tahu pagi ini tidak akan berjalan normal. Jam terus bergerak menuju pukul 6. Rapat besar menunggunya pukul 8. Namun anaknya masih terisak. Pekerja rumah terlihat panik, dan hatinya sendiri mulai diguncang oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Pukul 7. Mobil hitam sudah terparkir di depan pintu utama. Asisten pribadinya berdiri kaku, membuka pintu belakang. Arumi melangkah keluar kamar anaknya dengan wajah tegang. Rafa masih menangis dalam gendongan pengasuh. Suaranya terdengar sampai ke halaman. Arumi masuk mobil tanpa banyak bicara. Namun sepanjang perjalanan ke kantor, pikirannya tak tenang. Tangisan itu menggema di telinganya. Kata-kata, mau dia, seolah terukir di kepalanya. Ia menggenggam tas kerja erat-erat, berusaha memfokuskan diri pada rapat penting. Tapi jauh di dalam hati, Arumi tahu, pagi ini adalah awal dari sesuatu yang akan meruntuhkan dinding dingin yang selama ini ia bangun di rumah besar itu. Hari itu berjalan seperti biasanya bagi Arumi, setidaknya di permukaan. Ia menghadiri rapat besar pukul 8 pagi, memimpin presentasi dengan suara lantang penuh wibawa, menandatangani beberapa berkas penting, lalu makan siang bersama klien di sebuah hotel ternama. Senyumnya terjaga, tutur katanya rapi. Semua orang memandangnya sebagai sosok wanita sukses yang tak tergoyahkan. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergetar, sebuah suara kecil yang terus menggema sejak fajar tadi, tangisan Rafa yang menjerit-jerit memanggil, dia. Sepulang kerja sore itu, Arumi kembali ke rumah dengan wajah lelah. Mobil hitam yang kini dikemudikan asisten pribadinya berhenti tepat di depan pintu utama. Pintu belakang dibukakan. Namun Arumi tidak menoleh sama sekali. Ia hanya melangkah masuk rumah dengan cepat. Sepatu haknya beradu dengan marmer, meninggalkan suara yang tajam. Begitu memasuki ruang tengah, suasana rumah terasa aneh. Tidak ada keceriaan. Tidak ada suara ramai para pekerja yang biasanya terdengar. Mbak Rini berdiri di sana. Wajahnya tegang. Bu, suaranya pelan. Rafa sejak sore rewel. Sudah kami coba tenangkan, tapi tangisnya tidak berhenti. Arumi mengerutkan kening. Ia langsung menaiki tangga ke lantai 2. Dari lorong panjang, suara tangisan itu terdengar jelas. Semakin dekat dengan kamar Rafa, semakin keras tangis yang menusuk telinga. Saat pintu dibuka, pemandangan di dalam kamar membuat Arumi tercekat. Rafa duduk di ranjang, wajahnya merah. Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Tangannya meremas spray. Tubuhnya panas. Dua pengasuh berusaha menenangkannya dengan mengipasi dan mengelap keringatnya. Namun bocah itu tetap menangis keras. Mau Mas Agus. Mau dia. Aku mau Mas Agus. Jerit Rafa lagi. Suaranya serak. Arumi segera mendekat. Ia mengusap rambut basah anaknya. Lalu memeluk tubuh kecil itu. Sudah. Nak, ibu di sini. Tenanglah. Suaranya melembut, berbeda dari biasanya. Namun tangisan Rafa tidak berhenti. Tidak, bukan ibu. Aku mau Mas Agus. Teriaknya sambil meronta. Arumi terdiam. Dadanya terasa ditusuk. Kata-kata itu bagai belati yang menghujam. Siapa sosok yang dimaksud anaknya hingga membuatnya menangis begitu keras? Bawa air hangat. Perintah Arumi cepat. Salah satu pengasuh berlari keluar kamar. Mbak Rini yang sejak tadi berdiri di pintu akhirnya memberanikan diri melangkah masuk. Bu, sepertinya Rafa demam.
Lebih baik segera dibawa ke rumah sakit. Arumi menoleh. Matanya tajam namun penuh kebingungan. Tapi siapa Agus yang terus dipanggil? Mbak Rini terdiam. Ia menunduk, menahan kata-kata. Dalam hatinya, ia tahu jawaban itu hanya akan membuat majikannya kian terpukul. Tak lama kemudian, mobil putih keluarga sudah dipersiapkan. Rafa dibopong dalam pelukan Arumi. Tubuh kecil itu panas, nafasnya tersengal. Namun di sela-sela tangisnya, mulut mungilnya masih berulang kali menyebut nama itu. Nama yang membuat semua pekerja rumah saling pandang. Tetapi tak ada yang berani menjawab. Rumah sakit malam itu dipenuhi cahaya lampu putih yang dingin. Lorong panjang berbau obat-obatan. Suara langkah kaki dokter dan perawat terdengar terburu. Arumi duduk di ruang pemeriksaan, memeluk Rafa erat-erat sementara dokter memeriksa suhu tubuhnya. Demam tinggi. Anak ibu butuh istirahat. Jangan biarkan terlalu banyak menangis, ucap dokter dengan wajah serius. Arumi mengangguk. Tapi bagaimana bisa menghentikan tangisan itu jika setiap kali ditenangkan? Anaknya tetap berteriak memanggil seseorang yang tidak ia kenal? Setelah diberi obat dan infus ringan, Rafa tertidur lemah di ranjang kecil rumah sakit. Arumi duduk di kursi samping, menggenggam tangan mungil anaknya. Matanya memerah. Namun ia menolak menangis. Ia menatap wajah Rafa yang pucat, lalu berbisik. Siapa sebenarnya yang kau maksud, Nak? Siapa orang itu? Di belakangnya, pengasuh yang ikut menjaga saling berbisik dengan wajah cemas. Sudah jelas, kan? Anak kecil itu memanggil sopir yang kemarin dipecat. SHH, jangan keras-keras, tegur pengasuh lain. Kalau Bu Arumi dengar, bisa bahaya. Namun ucapan lirih itu ternyata sampai juga ke telinga Arumi. Ia menoleh cepat, menatap kedua pengasuh dengan tajam. Katakan padaku, siapa yang dimaksud anakku? Pengasuh terdiam. Bibirnya gemetar. Mereka saling pandang, tak berani menjawab. Arumi berdiri, mendekat. Suaranya bergetar namun penuh tekanan. Katakan, siapa Agus? Mbak Rini yang sejak tadi ikut menemani akhirnya melangkah maju. Dengan suara lirih, ia berkata, itu, nama sopir ibu yang kemarin dipecat. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar ke dada Arumi. Tubuhnya terpaku, napasnya tertahan. Ingatannya langsung kembali ke pagi itu. Sopir yang berlari ngos-ngosan, wajahnya penuh keringat, tangannya buru-buru membuka pintu. Lalu tatapan pasrah saat ia memecatnya dengan kata-kata dingin. Dan kini, anaknya menangis keras hanya karena kehilangan sosok itu. Arumi mundur beberapa langkah. Punggungnya bersandar ke dinding putih kamar rumah sakit. Matanya memanas. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa goyah. Tangannya gemetar ketika mengusap kening anaknya yang masih terlelap. Malam itu, di balik cahaya lampu rumah sakit yang dingin, Arumi mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada prinsip waktunya. Sesuatu yang mungkin selama ini tidak pernah ia lihat, meski terjadi tepat di dalam rumahnya sendiri. Malam di rumah sakit terasa panjang. Lampu putih yang dingin menyoroti wajah Rafa yang tertidur dengan selang infus di tangannya. Arumi duduk di kursi samping ranjang, tubuhnya sedikit membungkuk. Kedua tangannya menggenggam tangan mungil anaknya erat-erat. Sesekali ia menoleh ke arah monitor infus, memastikan cairan tetap menetes dengan stabil. Matanya sembab, namun ia menolak membiarkan air mata jatuh. Kalimat Mbak Rini beberapa jam sebelumnya masih bergema jelas di kepalanya. Itu, nama sopir ibu yang kemarin dipecat. Arumi menghela napas berat. Dalam hatinya, ia merasa seperti dihantam ribuan pertanyaan. Bagaimana mungkin anaknya bisa begitu dekat dengan seseorang yang ia sendiri jarang perhatikan? Kapan semua itu terjadi? Dan mengapa anaknya bisa begitu terguncang hanya karena kehilangan sosok itu? Rafa bergumam lirih dalam tidurnya. Mau, Mas Agus. Bisikan itu hampir tak terdengar. Namun cukup untuk membuat Arumi kembali menggenggam tangan anaknya lebih erat. Hatinya seperti diremas. Ketika pagi menjelang, dokter memeriksa kembali kondisi Rafa. Suhu tubuhnya mulai turun, meski wajahnya masih pucat. Anaknya butuh istirahat.
Jangan terlalu banyak stres. Besok bisa dipulangkan, ujar sang dokter sebelum meninggalkan ruangan. Arumi mengangguk pelan. Namun ia tahu, persoalan belum selesai. Ada misteri besar yang belum ia pecahkan. Siang itu, setelah memastikan Rafa tertidur nyenyak ditemani pengasuh, Arumi kembali ke rumah. Mobil putih membawanya pulang melewati jalanan kota yang ramai. Namun pikirannya tidak pada lalu lintas, tidak juga pada pekerjaan. Ia hanya terpaku pada satu hal, ia harus mencari kebenaran. Begitu sampai di rumah, Arumi berjalan cepat masuk ke ruang kerjanya. Ia memanggil Mbak Rini. Ambilkan semua salinan rekaman CCTV rumah. Aku ingin melihatnya. Sekarang. Mbak Rini tampak ragu. Namun tatapan tegas Arumi membuatnya tidak punya pilihan. Ia mengangguk dan segera pergi ke ruang penyimpanan. Tak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah hard disk kecil dan laptop. Arumi duduk di kursi kerjanya, menyalakan layar besar di meja. Tangannya gemetar saat memasukkan hard disk itu, lalu membuka folder berisi rekaman harian. Mbak Rini berdiri di samping, menunduk, tidak berani menatap. Mulai dari jam 7 malam, perintah Arumi pelan. Rekaman diputar. Di layar, terlihat ruang keluarga yang temaram. Jam dinding menunjukkan pukul 7 lewat sedikit. Tiba-tiba pintu samping terbuka. Seorang pria dengan kemeja abu-abu rapi masuk perlahan. Rambutnya sedikit kusut, wajahnya lelah. Namun senyumnya muncul begitu melihat seseorang berlari ke arahnya. Arumi menahan napas. Di layar, terlihat jelas Rafa kecil berlari menghampiri sosok itu, lalu memeluknya erat. Sopirnya. Dia Agus. Arumi merasakan dadanya sesak. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, namun matanya tak lepas dari layar. Rekaman berlanjut. Agus jongkok, merentangkan tangan, menerima pelukan bocah itu. Mereka duduk di karpet ruang bermain, menyusun balok warna-warni, bermain mobil-mobilan, lalu tertawa kecil. Rafa terlihat bahagia. Wajahnya bersinar ceria. Arumi mengusap wajahnya sendiri. Ada air bening yang nyaris jatuh dari matanya. Tapi ia menahan. Rekaman meloncat ke pukul 8 malam. Agus duduk di kursi. Rafa memanjat pangkuannya. Agus mengambil buku dongeng dari rak, lalu membacakan dengan suara lembut. Rafa bersandar di bahunya. Matanya perlahan terpejam. Kamera menangkap momen ketika Agus menutup buku, menggendong Rafa kecil, membaringkannya di ranjang, lalu menyelimutinya dengan penuh hati-hati. Sebelum keluar ruangan, Agus sempat menunduk, mencium kening Rafa. Arumi memegang mulutnya. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tak pernah melakukan itu. Selama ini ia terlalu sibuk dengan rapat, laporan, dan target perusahaan. Ia selalu pulang terlambat. Dan ketika sampai di rumah, ia lebih sering langsung ke kamar tanpa menengok anaknya yang sudah tidur. Ya Allah, bisiknya lirih. Suara yang pecah di antara tangis tertahan. Belum cukup sampai di situ, Arumi memajukan rekaman ke hari berbeda. Malam hari, pukul 7:50. Di ruang makan, Rafa duduk dengan wajah murung, menolak makan malam. Pengasuh tampak kewalahan. Lalu Agus muncul, jongkok di depan anak itu, mengambil sendok kecil, meniup bubur, lalu menyuapkan dengan sabar sambil bercerita tentang balon terbang dan perahu kecil. Rafa akhirnya membuka mulutnya, perlahan tersenyum. Arumi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua yang ia lihat menusuk hatinya. Ternyata sosok yang ia anggap hanya sopir, hanyalah orang kampung yang mengendarai mobilnya, justru adalah orang yang mengisi ruang kosong di hati anaknya. Ia memajukan rekaman lagi. Kali ini ke pagi yang membuatnya marah. Pagi ketika Agus terlambat 2 menit. Rekaman menunjukkan Rafa yang rewel di meja makan, menolak sarapan. Agus berusaha menenangkan, membujuk dengan sabar, sampai akhirnya bocah itu mau makan. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 7:05. Agus lalu berlari kecil ke garasi, menyalakan mesin mobil, mengelap kaca seadanya, lalu melajukan mobil ke depan pintu utama. Jarum jam bergerak. 7:01. 7:02. Saat itulah Arumi menunggu. Wajahnya kesal,
dan Agus berdiri dengan nafas terengah. Arumi memajukan rekaman ke malam lain. Layar memperlihatkan Rafa duduk di lantai ruang bermain. Wajahnya sembab, matanya berkaca-kaca. Bocah kecil itu memeluk boneka. Bahunya berguncang menahan tangis. Suaranya terdengar jelas melalui speaker. "Ibu, aku mau ibu main sama aku. Kenapa ibu nggak pernah main? Ibu sibuk terus." Tangisannya pecah. Ia menunduk, menyeka air matanya dengan tangan mungilnya. Di rekaman itu, Agus masuk pelan. Ia langsung jongkok, meraih bahu kecil Rafa, lalu memeluknya erat. Dengan suara lembut, ia berkata, "Rafa, jangan sedih. Ibu memang sibuk bekerja. Ibu sayang sama Rafa, meski ibu jarang di rumah. Jangan menangis lagi, ya. Kalau ibu lihat Rafa nangis, ibu pasti tambah sedih." Rafa terisak, wajahnya menempel di bahu Agus. "Aku kangen ibu." Agus mengelus kepala Rafa pelan, berusaha menenangkan. "Kalau Rafa kangen, doa saja. Minta sama Allah supaya ibu bisa lebih banyak waktu sama Rafa. Sekarang ayo tidur, biar ibu lihat Rafa sehat dan kuat besok." Rafa akhirnya terlelap di pangkuan Agus. Sang sopir mengangkat bocah itu, membaringkannya di ranjang kecil, lalu menyelimutinya dengan penuh hati-hati. Di ruang kerja, Arumi tak kuasa lagi menahan air matanya. Tangannya gemetar saat menutup mulut, bahunya bergetar. Adegan itu membuatnya tidak kuat melanjutkan. Dengan satu klik, ia menghentikan rekaman. Layar monitor menjadi gelap, namun suara tangisan kecil Rafa masih terngiang jelas di telinganya. Di ruang kerja yang hening, hanya terdengar isak kecil dari bibir wanita karir yang selama ini terkenal tegar. Ia menutup mata, dan air mata mengalir deras di pipinya. Ia baru sadar, kesalahan besar yang ia lakukan bukanlah memecat seorang sopir karena terlambat 2 menit, tapi menutup mata terhadap kenyataan bahwa sosok itu adalah orang yang paling berarti bagi anaknya. Arumi menoleh ke Mbak Rini dengan suara parau. "Semua ini benar?" Mbak Rini mengangguk pelan. Matanya ikut berkaca. "Iya, Bu. Selama ini, setiap malam Pak Agus selalu menemani Rafa sebelum tidur. Kami pikir Ibu sudah tahu, tapi ternyata tidak." Arumi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Malam itu, di ruang kerja dengan layar masih menyala menampilkan bayangan senyum anaknya bersama sopir, Arumi menangis sejadi-jadinya. Tangis penyesalan, tangis yang terlambat. Udara rumah sakit pagi itu masih dingin. Bau obat-obatan bercampur antiseptik menusuk hidung siapapun yang lewat lorong panjangnya. Lampu neon menyala terang, namun justru menambah kesan hampa. Di salah satu kamar, Arumi duduk di samping ranjang kecil, menatap anaknya yang masih terbaring lemah. Wajah Rafa pucat, keringat dingin membasahi dahinya, dan sesekali tubuh mungil itu menggeliat, mengigau kata yang sama berulang kali. "Mau, dia, mau, Mas Agus." Arumi menggenggam tangan kecil itu erat-erat. Matanya sembab setelah semalaman menangis di ruang kerja, menyaksikan rekaman CCTV yang membongkar semua kebenaran. Kini, setiap kali mendengar igauan anaknya, hatinya serasa ditusuk ribuan jarum. Ia membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Rafa, dan berbisik pelan. "Ibu minta maaf. Nak, Ibu salah. Ibu tidak tahu bahwa dia begitu penting untukmu." Suara itu pecah di ujung kalimat. Air mata Arumi jatuh ke tangan Rafa yang masih lemah. Ia cepat-cepat mengusapnya, takut membuat anaknya tidak nyaman. Mbak Rini masuk pelan, membawa segelas air putih. "Bu, Rafa butuh minum ketika bangun nanti. Untuk sekarang biarkan tidur." Arumi hanya mengangguk. Matanya tak beranjak dari wajah anaknya. Mbak Rini menaruh gelas itu di meja kecil lalu mundur, berdiri di dekat pintu. Wajahnya cemas. Ia tahu majikannya sedang dihantam badai penyesalan. Waktu berjalan lambat. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Tapi bagi Arumi rasanya seperti berjam-jam. Ia tak pergi ke kantor hari itu. Semua rapat, semua jadwal penting yang sudah tersusun rapi ia biarkan berantakan. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Ia menomorsatukan sesuatu yang lebih penting daripada perusahaan, anaknya sendiri. Sesekali Rafa terbangun, matanya sayu, lalu menangis lirih. Mas Agus, mau dia? Arumi cepat-cepat mengelus rambutnya. Iya, nak, ibu tahu. Kau rindu dia, ya? Kau ingin bertemu lagi. Suaranya lirih, tercekat. Rafa mengangguk pelan, lalu kembali terlelap karena lelah. Arumi menoleh ke Mbak Rini, matanya merah. Aku ingin tahu segalanya. Ceritakan padaku. Sejak kapan Agus dekat dengan anakku? Mbak Rini menunduk, lalu memberanikan diri. Sejak bulan pertama bekerja, Bu. Waktu itu Rafa sering rewel di malam hari. Tidak mau tidur. Pak Agus datang tanpa diminta, mengajaknya bermain sebentar, lalu membacakan dongeng. Ajaibnya, Rafa langsung tenang. Sejak itu, setiap malam setelah ibu pulang kerja, biasanya Pak Agus menyempatkan diri menemani Rafa, walaupun sebentar. Arumi menelan ludah. Hatinya semakin perih. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia yang seharusnya menjadi tempat pulang anaknya, justru digantikan oleh seorang sopir sederhana. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Suaranya meninggi. Mbak Rini gugup. Kami pikir ibu sudah tahu. Atau, mungkin ibu memang mengizinkannya. Kami tidak berani bertanya. Bu. Arumi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Semua pekerja rumahnya mengira ia tahu. Padahal kenyataannya ia benar-benar buta. Sibuk dengan ambisi. Sibuk dengan rapat. Sibuk dengan dunia luar yang penuh gemerlap. Sementara di dalam rumah, anaknya membangun ikatan batin dengan seseorang yang ia remehkan. Jam terus berdetak. Pukul 11 siang, dokter datang memeriksa. Kondisi anak ibu membaik. Demamnya sudah turun. Tapi tolong jaga perasaannya. Anak sekecil itu bisa sakit karena terlalu stres. Arumi mengangguk. Kata, stres. Dari dokter itu menamparnya. Semua ini terjadi karena dirinya. Karena ia tidak ada di sisi anak, dan karena ia salah mengambil keputusan. Setelah dokter pergi, Arumi duduk kembali di samping ranjang. Ia menatap Rafa yang tidur dengan wajah tenang setelah diberi obat. Air mata mengalir lagi, namun kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena tekad yang mulai tumbuh di hatinya. Ia berbisik di telinga anaknya, meski bocah itu mungkin tak mendengar. Nak, ibu janji. Ibu akan memperbaikinya. Ibu akan mencarikan dia untukmu. Tidak peduli bagaimana caranya, ibu akan meminta maaf dan membawanya kembali. Kata-kata itu keluar dengan suara serak, tapi ada kekuatan di dalamnya. Untuk pertama kalinya, Arumi merasa bahwa semua kejayaannya di luar rumah tidak ada artinya, jika di dalam rumah ia gagal menjadi ibu. Matahari siang menyorot masuk dari celah tirai rumah sakit. Arumi mengusap kening Rafa sekali lagi, lalu berdiri. Ia menoleh ke Mbak Rini. Aku perlu alamatnya. Aku harus menemui Agus. Mbak Rini terkejut, tapi cepat mengangguk. Alamat ada di berkas lamaran kerjanya. Bu, nanti saya ambilkan. Arumi menarik napas dalam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu langkah ini tidak mudah. Ia harus menelan egonya, harus menyingkirkan gengsinya sebagai wanita karir yang selalu merasa benar. Ia harus datang sendiri, mengetuk pintu rumah sederhana seorang pria yang dulu ia pecat dengan dingin. Dan entah bagaimana, membayangkan itu saja membuat hatinya semakin bergetar. Di luar kamar, suara langkah perawat terdengar berlalu lalang. Di dalam kamar, suasana hening. Hanya suara detik jam dinding yang terus berdetak. Setiap detik terasa seperti hitungan mundur menuju pertemuan yang tak terelakkan. Arumi duduk kembali, menggenggam tangan Rafa. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah agar anaknya diberi kesembuhan, dan agar hatinya cukup kuat untuk memperbaiki semua yang sudah salah. Langit sore tampak mendung ketika Arumi pulang dari rumah sakit. Mobil putih keluarga meluncur tenang, melewati jalanan kota yang mulai padat. Di kursi belakang, Arumi duduk diam, tatapannya kosong menembus kaca jendela.
Pikirannya tidak berada di antara deru kendaraan atau gedung-gedung tinggi yang menjulang. Ia hanya memikirkan satu hal, alamat tempat tinggal Agus. Begitu sampai di rumah besar, Arumi langsung melangkah masuk ke ruang kerjanya. Mbak Rini sudah menunggu di sana, membawa sebuah map coklat tipis. Tangannya sedikit bergetar saat menyerahkan map itu. Ini, Bu, berkas lamaran Pak Agus dulu. Alamat rumahnya tertera di sini. Arumi menerima map itu perlahan, seakan khawatir kertas di dalamnya akan sobek. Ia membuka, menatap tulisan tangan yang sederhana namun rapi. Nama lengkap, Agus Prasetyo. Usia, 29 tahun. Alamat, sebuah desa di pinggiran kota, sekitar 1 jam perjalanan dari pusat. Matanya berhenti pada bagian kecil yang tertulis singkat, hobi, memperbaiki barang elektronik. Arumi menutup map itu. Ingatannya kembali pada rekaman CCTV semalam. Sosok Agus yang sabar menenangkan anaknya, mendongeng sebelum tidur, dan buru-buru berlari ke garasi meski nafasnya ngos-ngosan. Dadanya kembali sesak. Ia menggenggam map itu erat, lalu menoleh pada Mbak Rini. Siapkan mobil. Aku akan pergi sekarang. Mbak Rini tampak ragu. Bu, mungkin sebaiknya besok pagi saja? Hari sudah hampir malam. Arumi menggeleng. Tidak, aku harus menemuinya sekarang. Tidak boleh menunggu lagi. Dengan langkah mantap, ia keluar dari ruang kerja. Para pekerja rumah menatapnya diam-diam, bertanya-tanya kemana majikan mereka akan pergi dengan wajah seserius itu. Namun tak ada yang berani bertanya. Mobil hitam panjang yang biasanya dikemudikan Agus kini berada di garasi. Asisten pribadi yang merangkap sopir sudah menunggu di kursi depan. Arumi masuk ke kursi belakang, lalu berkata singkat, "Ke alamat ini." Ia menyerahkan secarik kertas. Mobil melaju keluar dari gerbang besi rumah besar, meninggalkan cahaya lampu taman yang mulai menyala. Perjalanan dimulai. Semakin jauh dari pusat kota, suasana berubah drastis. Gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah sederhana yang berderet rapat. Lampu jalan tidak secerah di pusat kota, beberapa bahkan mati. Jalanan mulai menyempit, berliku melewati pasar kecil yang hampir tutup, deretan warung kayu, dan sawah di kejauhan yang gelap tertutup malam. Arumi menatap keluar jendela dengan mata sayu. Dunia yang ia lihat ini begitu asing baginya. Ia terbiasa dengan cahaya lampu terang, gedung kaca, dan jalan mulus. Kini yang ia saksikan adalah jalan berdebu, rumah-rumah beratap seng, dan warung kopi sederhana dengan kursi kayu reot. Hatinya tercekat. Jadi disinilah dia tinggal, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sekitar 1 jam perjalanan, mobil akhirnya memasuki sebuah gang sempit. Jalanannya tidak beraspal, hanya batu-batu kecil yang berderak di bawah roda. Lampu-lampu neon kecil dari warung tetangga menjadi satu-satunya penerang. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, sementara orang-orang dewasa duduk di kursi bambu depan rumah, bercakap santai. Semua menoleh heran ketika sebuah mobil hitam mewah masuk ke gang itu. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Dindingnya terbuat dari batako yang belum diplester. Atap seng sudah berkarat di beberapa bagian. Di teras kecil, terlihat beberapa barang elektronik tua, kipas angin rusak, radio lama, dan televisi tabung yang sudah mati. Di sampingnya ada kotak perkakas terbuka, obeng, tang, dan kabel-kabel berserakan. Dan di sana, duduk bersila di lantai, Agus. Ia mengenakan kaos lusuh berwarna abu-abu dan celana pendek sederhana. Wajahnya berkeringat, tangannya kotor oleh oli dan debu, namun matanya fokus pada kipas angin yang sedang ia perbaiki. Sesekali ia tersenyum kecil ketika berhasil memasang bagian yang pas. Di dekatnya, seorang bocah laki-laki usia remaja duduk membantu, sementara dari dalam rumah terdengar suara batuk seorang wanita tua. Arumi terdiam melihat pemandangan itu. Hatinya seakan diremas. Selama ini, ia hanya melihat Agus sebagai sopir pribadi, orang yang bertugas mengantarnya ke kantor tepat waktu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu hidup dalam kesederhanaan seperti ini, dengan tanggung jawab yang jauh lebih berat daripada sekadar menyetir.
Asisten pribadi yang duduk di kursi depan menoleh ke belakang. Bu, kita sudah sampai. Arumi tidak langsung menjawab. Ia masih menatap keluar. Matanya panas. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Penyesalan, simpati, dan rasa malu. Dengan langkah perlahan, ia membuka pintu mobil dan turun. Suara hak sepatunya beradu dengan tanah berbatu, menimbulkan bunyi asing di tengah lingkungan sederhana itu. Semua mata tetangga tertuju padanya. Agus mendongak. Pandangannya bertemu dengan Arumi. Wajahnya terkejut, lalu berubah tenang. Ia berdiri, menyeka tangannya dengan kain lusuh, lalu menunduk hormat. "Selamat malam, Bu," ucapnya pelan. Arumi terdiam, dadanya sesak. Ada 1000 kata yang ingin ia ucapkan, namun tenggorokannya terasa terkunci. Yang keluar hanya sebaris kalimat lirih. "Aku datang untuk meminta maaf." Udara malam di gang sempit itu terasa lembab. Bau tanah bercampur dengan asap kayu bakar dari dapur rumah tetangga. Lampu neon di warung kecil di ujung jalan berkelip redup, sementara beberapa orang masih duduk di kursi bambu, tertegun menyaksikan pemandangan tak biasa. Seorang wanita karir dengan pakaian mewah, berdiri kikuk di depan rumah sederhana, berhadapan dengan mantan sopirnya. Agus menunduk sopan. Kain lusuh di tangannya masih menempel noda oli. Wajahnya letih, tapi matanya tetap teduh. Arumi menatapnya lama, bibirnya bergetar, berusaha menyusun kata. Namun lidahnya keluh. Baru kali ini ia merasakan gengsi dan egonya runtuh seketika. "Aku datang bukan untuk marah. Aku datang untuk meminta maaf." Akhirnya kalimat itu keluar, suaranya lirih dan berat. Agus terdiam. Pandangannya meneliti wajah majikannya yang biasanya tegas kini tampak berbeda, lebih rapuh. Sesaat ia ingin menjawab, namun sebuah suara batuk dari dalam rumah memecah hening. Suara itu berat, parau, seperti milik seorang yang sudah lama sakit. Seorang remaja laki-laki berusia sekitar 13 tahun keluar dari pintu. Tubuhnya kurus, memakai kaos tipis. "Mas, ibu batuk lagi. Kayaknya perlu obat," katanya panik. Agus segera menoleh. Wajahnya cemas. "Ya, aku masuk sebentar." Ia menoleh sekilas ke arah Arumi. "Silakan duduk, Bu. Kalau tidak keberatan, kursinya hanya kursi kayu sederhana." Arumi mengangguk kaku, lalu duduk di kursi bambu reot di teras. Asisten pribadinya berdiri tak jauh, canggung, tak tahu harus melakukan apa. Dari celah pintu, Arumi bisa melihat dengan jelas. Seorang wanita tua berbaring di ranjang kecil, batuknya keras, wajahnya pucat, tubuhnya kurus terbungkus selimut tipis. Agus duduk di sampingnya, menepuk punggung ibunya perlahan, lalu menyodorkan segelas air hangat. "Pelan-pelan, Bu," bisiknya. Arumi menunduk, matanya panas. Ia tidak pernah tahu kehidupan Agus seperti ini. Baginya, Agus hanya seorang sopir yang digaji untuk mengantar ke sana kemari. Ia tak pernah membayangkan, pria itu sebenarnya memikul tanggung jawab jauh lebih berat, merawat ibu yang sakit-sakitan dan menjaga adik kecil yang masih sekolah. Tak lama, Agus keluar lagi. Wajahnya tetap teduh, meski matanya menyimpan lelah. Ia menarik kursi kayu dan duduk berhadapan dengan Arumi. "Kenapa ibu bisa ada di sini malam-malam begini?" tanyanya pelan. Tidak ada nada marah, hanya kebingungan. Arumi menarik napas panjang. "Agus, aku sudah melihat rekaman CCTV di rumah. Aku tahu sekarang bahwa selama ini kau yang menemani anakku. Kau yang membuatnya tertawa. Kau yang membacakan dongeng sebelum tidur. Dan pagi itu, kau terlambat karena anakku juga rewel, bukan?" Agus menunduk. Jemarinya memainkan kain lusuh di tangannya. "Maafkan saya, Bu. Rafa memang sedang sulit makan pagi itu. Saya pikir lebih baik saya menemaninya dulu sebentar. Saya tidak ingin dia menangis saat ibu pergi. Saya tidak berniat membuat ibu menunggu." Air mata Arumi jatuh. Ia menutup wajahnya sebentar, lalu menatap Agus lagi. "Kenapa kau tidak pernah bilang? Kenapa kau tidak pernah menceritakan semua ini?" Agus tersenyum tipis. "Karena itu bukan tugas saya,
Bu, tugas saya hanya mengantar dan menjemput. Soal anak, saya hanya merasa kasihan melihatnya kesepian. Jadi saya menemani sebisanya. Saya tidak ingin mengganggu ibu dengan cerita yang mungkin hanya akan menambah beban. Arumi tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam dadanya. Ia baru sadar, selama ini ia hidup terlalu sibuk mengejar kesempurnaan waktu dan prestasi, hingga melupakan hal terpenting, kebahagiaan anaknya. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik dari sawah belakang yang terdengar. Arumi akhirnya berkata lirih, "Anakku sakit karena terlalu merindukanmu." Dia terus menangis, memanggil namamu. Dia demam. Aku mohon, Agus, bisakah kau kembali? Bukan untukku, tapi untuk anakku. Dia membutuhkanmu. Agus menunduk lama. Ia menarik napas dalam. Bu, saya sudah memutuskan untuk berhenti. Ibu saya sakit. Adik saya masih kecil. Saya harus ada di sini untuk mereka. Saya tidak bisa meninggalkan rumah terlalu lama. Bukankah ibu sendiri yang berkata, saya jangan pernah kembali? Arumi merasakan dadanya perih. Kata-kata dingin yang ia ucapkan tempo hari kini kembali menghantuinya. Ia mengusap wajah, menahan tangis yang nyaris pecah lagi. Aku salah. Agus, aku benar-benar salah. Kau berhak marah, berhak membenciku. Tapi aku mohon, sekali ini saja, datanglah sebentar. Anakku ingin bertemu denganmu. Ia tidak mau tenang tanpa kau di sisinya. Agus menatapnya lama. Matanya berkaca, tapi ia menunduk lagi, menghela napas berat. Bu, saya tidak marah, tidak juga membenci. Tapi biarkan saya di sini. Saya sudah cukup dengan pekerjaan di kota. Saya bisa memperbaiki barang-barang elektronik tetangga untuk biaya hidup. Walaupun kecil, setidaknya saya ada di dekat ibu saya. Adik saya juga butuh saya. Arumi tidak bisa menahan tangis lagi. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya. Ia menutupi wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Bagi seorang wanita karir yang selama ini dikenal tegar dan dingin, malam itu adalah titik di mana semua dindingnya runtuh. Tetangga yang duduk tak jauh hanya bisa menatap, terdiam, menyaksikan pemandangan langka. Seorang wanita dari dunia megah, menangis terseduh di depan rumah sederhana. Agus menghela napas, lalu berdiri. Ia menoleh ke dalam, memastikan ibunya tidur tenang. Kemudian ia kembali duduk, menatap Arumi dengan tatapan tulus. Bu, mungkin inilah waktunya ibu sendiri yang lebih banyak bersama anak. Dia tidak butuh saya selamanya. Dia hanya butuh kasih sayang. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan apapun. Arumi mengangguk pelan. Air matanya masih mengalir. Ia sadar, permintaan maaf saja tidak cukup. Namun malam itu, di depan rumah sederhana dengan lampu bohlam redup, hatinya benar-benar luluh. Malam itu, Arumi pulang dengan mata sembab. Mobil hitam panjang yang membawanya melewati gang sempit terasa berbeda. Jalanan berbatu, rumah-rumah sederhana, suara jangkrik dari sawah yang gelap, semua itu melekat kuat di benaknya. Seolah-olah dunia yang selama ini jauh dari genggamannya kini menempel erat, menampar kesombongan yang ia bawa selama bertahun-tahun. Di kursi belakang, Arumi duduk dengan tubuh lelah. Map coklat berisi berkas lamaran Agus masih ada di pangkuannya, terbuka pada halaman alamat rumah sederhana itu. Ia menatap tulisan tangan sederhana itu lama, sebelum menutup map dengan gemetar. Air mata kembali turun tanpa ia sadari. Sesampainya di rumah besar, para pekerja terdiam melihat majikannya masuk dengan wajah berbeda. Tidak ada ketegasan dingin. Tidak ada tatapan tajam. Yang ada hanya langkah gontai, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang besar. Mbak Rini mendekat, ingin bertanya. Namun Arumi hanya mengangkat tangan pelan. Besok aku akan lebih banyak di rumah, katanya singkat. Lalu masuk ke kamarnya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus tirai kamar rumah sakit. Rafa sudah lebih baik. Demamnya turun. Pipinya tidak lagi sepanas semalam. Saat membuka mata, ia masih tampak lemah.
Namun bibir kecilnya bergetar menyebut satu nama. Dia. Arumi yang duduk di samping ranjang segera menggenggam tangan anaknya. Nak, dengarkan ibu. Ibu sudah bertemu dengannya. Dia baik-baik saja. Tapi sekarang, kau harus istirahat. Ibu janji. Ibu sendiri yang akan menemanimu mulai hari ini. Rafa menoleh pelan. Matanya berkaca. Ibu, jangan sibuk terus, ya. Kata-kata itu menghantam hati Arumi seperti badai. Ia mengangguk cepat, mencium kening anaknya. Iya, nak. Ibu janji. Ibu tidak akan sibuk terus. Ibu akan ada di sini untukmu. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan besar. Arumi mulai melonggarkan jadwal kantornya. Ia berani menunda rapat. Bahkan sekali waktu ia tidak masuk kerja hanya untuk menemani Rafa sarapan. Para staf kantornya terkejut. Tapi ia tidak peduli. Dunia luar boleh menganggapnya kurang disiplin. Tapi bagi Arumi, ia baru saja belajar arti disiplin yang sebenarnya. Bukan soal menepati waktu untuk pekerjaan, melainkan menepati waktu untuk orang yang ia cintai. Rumah besar itu pun perlahan berubah. Jika dulu hanya dipenuhi suara pekerja yang sibuk, kini lebih sering terdengar suara tawa Rafa bersama ibunya. Arumi kadang menemani anaknya bermain puzzle di ruang tamu, kadang duduk di lantai karpet sambil membacakan dongeng. Para pengasuh tersenyum haru melihat perubahan itu. Namun bukan berarti Arumi melupakan Agus. Sesekali, ia mengajak Rafa berkunjung ke rumah sederhana di gang sempit itu. Mobil hitam berhenti di depan pagar kayu reot, dan Rafa berlari kecil memanggil nama yang begitu dirindukannya. Agus menyambut dengan senyum hangat, lalu mengajak Rafa bermain bersama adiknya. Di teras sederhana itu, tawa bocah kecil berpadu dengan suara perkakas. Arumi duduk di kursi bambu, menatap pemandangan itu dengan hati yang hangat. Kadang ia ikut membantu, membawa buah atau makanan untuk Ibu Agus. Wanita tua itu menerima dengan mata berkaca, berterima kasih berulang kali. Setiap kali pulang dari rumah Agus, Arumi merasa dirinya seperti mendapatkan pelajaran baru. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari rumah megah, jadwal rapi, dan prinsip kaku tentang waktu. Kadang, kebahagiaan justru tumbuh dari kesederhanaan, dari perhatian kecil, dari tawa anak-anak yang tidak pernah peduli siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Malam terakhir di rumah sakit masih terbayang jelas dalam ingatan Arumi. Tangisan Rafa, igauan tentang seseorang yang begitu ia rindukan, dan rekaman CCTV yang menelanjangi kelalaiannya sebagai seorang ibu. Semua itu menjadi titik balik. Sejak saat itu, ia tidak lagi melihat waktu sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan sebagai anugerah yang harus ia jaga. Arumi kini benar-benar berubah. Ia sering datang terlambat ke kantor, dan ia tidak merasa malu. Bahkan pernah ia sengaja tidak masuk kerja sehari penuh hanya untuk menemani Rafa bermain di halaman. Dunia bisnis mungkin terguncang oleh pilihannya, tapi hatinya kini damai. Dan rumah besar itu, yang dulu terasa dingin meski dipenuhi pekerja, kini kembali bernyawa. Ada suara tawa, ada canda, ada kasih sayang yang mengalir. Semua itu terjadi karena 2 menit. 2 menit yang dulu ia anggap kesalahan besar, ternyata menjadi guru paling berharga dalam hidupnya. Cerita selesai. Demikianlah sahabat semuanya. Kisah tentang seorang sopir sederhana bernama Agus, yang hanya karena telat 2 menit akhirnya dipecat dan dihina. Namun ternyata, dialah sosok yang paling berarti bagi anak kecil yang kesepian. Dari kisah ini kita belajar, waktu bukan sekadar angka di jam tangan, tetapi detik-detik berharga untuk bersama orang-orang yang kita cintai. Sahabat semuanya, jika cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.